알겠어? Parasite the Grey. Drama ini bercerita tentang makhluk parasit yang ingin menguasai manusia dengan memakai tubuhnya. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Cerita diperlihatkan pada dunia yang sudah tua, dengan dipenuhi penghuni manusia. Lingkungan hidup sudah tak diperhatikan dengan baik dan kerusakan alam terjadi. Seseorang berpikir bagaimana jika separuh penghuni bumi ini mati guna mempertahankan keberadaan hutan yang tersisa dan mempertahankan semua makhluk hidup yang ada. Dari luar angkasa, spora-spora parasit berjatuhan ke bumi, di mana parasit itu langsung menyerang manusia melalui telinganya guna memakan otak manusia dan menguasai tubuhnya. Aksi mereka membunuh orang-orang yang sedang berada di festival tentu membuat parasit ini langsung diketahui manusia bahwa ini seekor monster. Di tempat lain, wanita bernama Jong Soo-in bekerja sebagai kasir swalayan. Dia meminta pembeli bernama Kyun Chung yang mirip dengan Kang Sapri tukang siomay memintanya untuk menukarkan daging yang dibelinya karena tak ada bandrolnya. Tak terima ditegur, Kyun Chung menjadi marah dan menguntit Soo-in sehabis pulang bekerja. Dia menabrak motornya hingga terjatuh dan menikamnya dengan pisau. Dengan kesakitan, Soo-in pun masih dapat kabur dari hadapannya. Sesaat kemudian, spora parasit itu pun jatuh di dekatnya. Tak lama, Kyun Chung pun tewas karena diserang makhluk misterius. Orang yang melintas di jalan tersebut melaporkan pada kepolisian. Detektif Kim mendapat laporan bahwa hari ini telah terjadi 3 kali pembunuhan. Tapi kali ini pelakunya tewas mengenaskan. Sementara korbannya malah dilaporkan dalam kondisi baik. Hal ini membuat Pak Kim terheran, apalagi tak ditemukan bekas luka tusukan baru, padahal baju yang dipakainya penuh dengan bercak darah. Tapi pada tubuhnya hanya ditemukan bekas luka tusukan yang sudah sembuh. Karena penasaran, Pak Kim menemui Soo-in untuk menanyakan kondisinya. 저를 차로 치고 Dari keterangannya malah membuat Soo-in dan Pak Kim sendiri jadi sama-sama bingung dah. Atas kejadian itu membuat trauma masa lalunya muncul kembali dalam ingatannya di mana sejak kecil dia selalu dianiaya oleh ayahnya. Setelah menginterogasi Soo-in, bukannya mendapat titik terang, malah membuat Pak Kim jadi tambah sakit kepala dah. Wah, mesti minum bodrek dia. Beberapa bulan kemudian, seseorang bernama Jang yang mirip tokeh Godok Plaza baru saja mengambil alih bisnis temannya. Karena sakit hati, si teman itu berusaha membunuhnya namun tak berhasil. Dalam perjalanan pulang, Soo-in merasa sakit kepala. Ternyata setelah seseorang naik bis yang sama dan mukanya mirip Kang Asep yang jualan cilok. Merasa ada yang aneh, dia pun turun dari bis. Di tempat lain, seorang pria sedang merayu cewek untuk mengajaknya ke hotel. Tapi cewek itu menolaknya dan ingin pulang ke rumah saja. Belum juga pria iseng itu beraksi, tiba-tiba muncul beberapa pria lainnya. Ngeganggu aja ya. Ternyata wanita itu bagian dari makhluk parasit yang berusaha membunuhnya. Tapi untunglah tim SWAT sudah menargetkan tempat itu sehingga pada waktu yang pas dia dapat terselamatkan. Beberapa parasit dapat dibunuh, tapi seorang parasit berhasil melarikan diri setelah Bu Choi berusaha menangkapnya hidup-hidup. Dalam sidaknya, Bu Choi dapat menemukan tumpukan mayat yang berada dalam satu ruangan dan sebuah pesan bahwa parasit ini telah membentuk komunitasnya. Di tempat lain, keberadaan Soo-in terus dikuntit oleh parasit. Dia baru menyadari bahwa dirinya juga bagian dari makhluk tersebut.
Mereka mengundang Suin untuk bergabung dengan komunitas sesama parasit sambil memberikan brosur di mana mereka harus bertemu. Seseorang bernama Kang Wo yang sedang menguntit Suin terkejut mengetahui bahwa mereka bukanlah manusia biasa. Karena menginjak botol plastik yang menimbulkan suara sehingga Suin mengetahui keberadaannya. Untunglah Suin tak membunuh Kang Wo. Dia hanya menakut-nakutinya saja. Setelah Suin dalam kondisi normal, dia malah kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Kang Wo menceritakan asal mulanya mengapa dia dapat berubah menjadi parasit. Itu terjadi di saat dirinya ditikam oleh penjahat setelah motornya ditabrak. Namun karena luka tikamnya begitu banyak sehingga parasit itu harus menyembuhkan lukanya lebih dulu. Jadi tak sempat menguasai otak dan tubuhnya secara menyeluruh. Kang Wo mengambil dompet dan brosur yang dipegang Suin. Untuk mengatasi penyebaran parasit yang menghebohkan, pihak kepolisian membuat tim khusus bernama The Grey untuk membasminya. Dalam pengarahannya, ketua tim khusus The Grey yaitu Inspektur Choi menjelaskan tentang aksi parasit. Awalnya anggota tim tak menanggapinya dengan serius, yang dianggapnya ngibul kali ya. Namun setelah melihat wujud parasit yang aslinya, 그동안 저희 그레이 팀은 몇 달 전 membuat mereka terperangah, karena inilah musuh yang harus mereka hadapi. Satu-satunya jalan untuk membasminya dengan cara membunuh mereka agar parasit itu pun ikut mati. Karena makhluk ini telah menyusupi manusia dan menjadikan mereka targetnya. Lambat laun Suin memahami apa yang telah terjadi pada dirinya. Inspektur Choi menampilkan suaminya yang telah terinfeksi parasit. Dia tak membunuhnya guna melakukan penelitian. Dengan menutup kepalanya rapat-rapat dan menempatkan sensor di alat tersebut sehingga Bu Choi dapat mengendalikan suaminya. 물질이 분사가 돼서 이놈한테 엄청난 Semprotan cairan kimia yang tak disukai baunya terdapat dalam alat tersebut. Bu Choi mencopot telinganya karena telah menjadi korban keganasan suaminya sebelum ditaklukkan. Itu sebabnya mereka tak perlu ragu-ragu untuk membunuhnya. 박멸해야 될 괴물, 벌레, 바이러스. Berita tentang Kang Wo yang dianggapnya berkhianat oleh sekelompok orang membuat Kang Wo dijebak oleh pemilik toko yang mengetahui identitasnya, sehingga Kang Wo harus menyelamatkan diri. Sesampainya di sebuah tempat aman, dia menghubungi temannya bernama Kyung Min guna memberitahukan di mana lokasinya. Mereka pun janjian untuk bertemu. Kang Wo melihat brosur yang pernah diberikan monster itu pada Suin. Setelah mendapat beberapa laporan dan fakta di lapangan, Detektif Kim kembali menemui Suin. Dengan berpura-pura ada uban di rambutnya, dia mengambil rambut Suin. Kang Wo sampai juga di mana gereja itu berada. 인간 이렇게 많은 곳에서 Sepulang bekerja, sebuah mobil berhenti dan memaksa Suin untuk ikut pergi ke gereja dengan mereka. Di sana, Kang Wo mengintai aktivitas yang datang ke gereja. Di dalam gereja, pimpinan mereka memberitahukan kelompoknya bahwa manusia telah mengidentifikasi keberadaan mereka. Kehadiran mereka terancam oleh manusia yang berada dalam tim khusus The Grey pimpinan Bu Choi. Dengan memasuki sebuah gudang, Kang Wo terkejut karena banyak menemukan mayat yang telah menjadi korban. Salah satu parasit memasuki gudang karena ada yang mencurigakan. Kang Wo kucing-kucingan dengannya. Hingga akhirnya dia tak sengaja menemukan adiknya yang telah tewas di tempat tersebut. Untunglah dia dapat kabur dari gudang itu. Karena kegaduhan yang ditimbulkan membuat monster itu mengejarnya. Tak sadar jika kunci milik Suin terjatuh. Dalam pelariannya, Kang Wo dicegat oleh geng yang memang sedang mencarinya. Karena mereka tak percaya dengan cerita Kang Wo, maka kelompok monster itu yang menghabisi mereka. Pada kesempatan itu,
Kang Wo kembali kabur dari lokasi itu dan bertemu dengan Su In. Mereka sama-sama kabur untuk bertemu dengan Kyung Min. Tapi rupanya temannya sendiri pun telah mengkhianati, ingin membunuhnya. Sehingga mobilnya oleng karena mereka berkelahi. Namun mereka dikejutkan dengan munculnya parasit yang memang sedang mengejar Kang Wo. Su In yang juga bagian dari parasit membela Kang Wo, sementara mobil mereka meluncur ke arah jurang. Di waktu yang kritis, Su In dapat menyelamatkan Kang Wo saat mobilnya nyemplung ke jurang. Setelah dia dapat mengalahkan parasit yang menyerangnya. Di bagian lain, Bu Choi mendapatkan dokumen tentang Su In yang memang sedang dicarinya, karena dia tahu jika Su In adalah orang yang telah terinfeksi parasit. 주차 정산하려면 필요한데. Di masa lalu di sebuah parkiran swalayan, seorang pria sedang berdiri di parkiran. Dia melihat spora yang jatuh pada mobilnya. Beberapa saat kemudian spora itu pun menyerang orang tersebut. Di dalam swalayan orang-orang berteriak ketakutan. Hal ini membuat Bu Choi terkejut. Mengetahui bahwa ada yang berulah adalah suaminya, dia pun menghampirinya. Tak diduga si suami malah menyerangnya sehingga daun telinganya pun copot. Dalam penyerangan itu tak sengaja Bu Choi melihat tumpukan cairan kimia yang terisap oleh makhluk tersebut. Itu sebabnya Bu Choi mengetahui bahwa cairan kimia itulah yang makhluk itu takuti. Dengan mengambil satu botol, Bu Choi berlari menjauh dari suaminya. Tapi karena suaminya terus menyerangnya, sehingga dia menumpahkan air kimia itu pada wajahnya dan mengunci ruangan tersebut. Kang Wo menyarankan Su In untuk melaporkan gereja tersebut pada polisi karena ditemukan banyak mayat di sana. Dengan memberanikan diri, Kang Wo melaporkannya pada detektif Kim untuk segera datang melakukan pengecekan di sebuah gereja di mana ada banyak monster itu ditemukan. Walau ragu, detektif Kim melaporkannya pada Bu Choi, tapi Bu Choi merasa terheran jika Su In hanyalah manusia biasa setelah Kim melakukan tes DNA dengan rambut yang pernah diambilnya. Karena Bu Choi menyetujui laporannya, sehingga Pak Kim terpaksa harus mengerahkan pasukannya untuk datang ke gereja tersebut. Dengan menggunakan drone, Bu Choi belum yakin jika tempat itu memang benar-benar kosong. Dia segera mengirimkan timnya. Mereka dapat menemukan potongan-potongan mayat dalam gudang. Sementara di ruangan lain, detektif Kim menemukan kunci milik Su In. Tentu saja hal ini membuatnya jadi bingung lagi dah. Apa benar Su In berada di tempat tersebut? Dari hasil analisa sementara, ditemukan lebih dari 500 potongan tubuh. Mereka membutuhkan waktu untuk menganalisa DNA berapa jumlah korban sebenarnya. Gereja itu dipimpin oleh seseorang bernama Pak Kwon. Karena statusnya kini orang hilang, sehingga Bu Choi memerintahkan untuk mencari keberadaannya. Detektif Won Sok menjadi relawan untuk mencari pendeta tersebut. Rupanya dia telah bersekongkol dengan para monster itu. Dia juga yang memberikan informasi pada pendeta tentang tim Grey yang akan mendatangi gereja. Si pendeta menyuruh Won Sok untuk membunuh suami Bu Choi yang dianggap sebagai anjing pelacak mereka dengan senjata yang diterimanya. Atas ajakan detektif Kim, Su In mengajaknya bertemu di sebuah tempat di mana Kang Wo akan ikut menguping. Bu Choi menyuruh bawahannya untuk menguntit detektif Kim yang memang sudah dicurigainya. Su In dan Kang Wo telah tiba di taman bermain yang terbengkalai di mana mereka akan bertemu. Won Sok mendapat kabar bahwa detektif Kim pergi ke suatu tempat, dia pun menyusulnya. Saat bertemu, detektif Kim menanyakan perihal gantungan kunci yang pernah diberikannya. Su In menjelaskan bahwa gantungan kunci itu telah hilang. Tak menyangka detektif Kim memberikan kembali gantungan kunci miliknya. 확실해? Bu Choi yang memang sudah menguntit detektif Kim tiba di tempat tersebut. Apalagi suaminya memberitahukan bahwa ada parasit di tempat itu.
Karena timnya masih tertinggal di belakang, sehingga Bu Choi beraksi sendirian. Menyadari ada parasit lain di dekat mereka, membuat Su-in mengajaknya pergi. Namun karena terjadi salah paham sehingga detektif Kim mencurigai Kang Wo. Kemunculan Bu Choi yang akan menembak Su-in langsung dikacaukan oleh Kang Wo, sehingga dia masuk ke taman bermain tersebut. Sementara iring-iringan pasukan Bu Choi telah mendekati lokasi. Sebisa mungkin Kang Wo berusaha mengecoh Bu Choi. Won Sok menyuruh pasukannya untuk segera bergerak karena situasinya telah membahayakan, sehingga Su-in menyuruh Kang Wo untuk pergi dari tempat tersebut sementara dia akan mengatasi Bu Choi. Kesempatan itu dimanfaatkan Won Sok untuk membunuh suami Bu Choi yang dengan senjata yang telah diberikannya. Walau telah menyerang Bu Choi, namun pasukannya dapat mengepung Su-in. Alarm yang diterima dari suaminya mengharuskan Bu Choi untuk menghampirinya karena ada sesuatu yang urgent. Karena tak dapat meloloskan diri, tiba-tiba Su-in pingsan. Aksi Won Sok membunuh suami Bu Choi diketahui oleh Kang Wo. Detektif Kim mendekati Su-in sehingga terjadi adu mulut di antara mereka. Kim berusaha menjelaskan bahwa Su-in adalah manusia normal. Bu Choi tak sengaja jika ada seseorang yang telah membunuh suaminya. Sementara si Kang Wo kebingungan, jadi dia pergi saja dari tempat tersebut. Dengan kematian suaminya, kini topengnya dipakaikan pada Su-in. 남일군 근처 마트에서 일하고 있는 점원. Setelah berhasil menangkap Su-in, detektif Kim membantah pendapat Bu Choi bahwa dia bagian dari kelompok parasit karena dia telah melakukan tes DNA. Kebenaran tes DNA itu pun sudah dikonfirmasi oleh tim pusat. Tapi Bu Choi tetap kekeh dengan pendapatnya bahwa Su-in bagian dari kelompok parasit karena dia telah menyaksikannya sendiri. 상관없어요? Agar tak terjadi rumor yang simpang siur, pimpinan pusat meminta Bu Choi untuk memindahkan Su-in ke kantor pusat guna menganalisanya lebih lanjut. Keputusan ini tentu membuat kecewa detektif Kim. Identitas tentang Kang Wo telah diketahui oleh polisi. Dia adalah mantan anggota geng yang sedang berselisih. Itu sebabnya ada banyak kelompok yang ingin membunuhnya. Dengan mudah detektif Kim dapat menangkap Kang Wo yang sudah berada dalam bis. Detektif Kim tak percaya dengan ocehan Kang Wo. Jika di kantor polisi ada seorang parasit yang menyamar sebagai polisi, dia juga yang membunuh pria bertopeng. Karena penasaran, detektif Kim menunjukkan foto yang mana orang tersebut. Dengan tegas dan yakin dia menunjuk Komuk Wong Suk yang juga teman dekatnya. Rencana kepindahan Su-in dilaporkan pada Won Suk kepada pendeta. 생물한테 감염이 된 상태인데. 하이디가 튀어나온다. Mendengar penjelasan Kang Wo membuat detektif Kim tambah pening. Dia baru mendengar jika Su-in memang terinfeksi parasit. Namun tak sepenuhnya dikuasai olehnya. Kang Wo ketakutan jika dibawa ke kantor polisi karena ada Won Suk yang merupakan monster beneran. Rencana pemindahan Su-in harus dibatalkan, namun detektif Kim membutuhkan bantuan Kang Wo untuk meyakinkan tim Grey bahwa Su-in bukan sepenuhnya makhluk parasit. Walau awalnya ragu, akhirnya Kang Wo membantu detektif Kim untuk menolong tim Grey. 너 뭐야? Setelah dapat melumpuhkan penjaga di ruangan tersebut, Kang Wo menyamar sebagai pasukan khusus. Dalam penyamarannya, rencana mereka gagal karena Kang Wo malah terperangkap di dalam kontainer bersama Su-in. Karena Kang Wo disuruh menjaga Su-in di dalam kontainer, proses pemindahan Su-in ke kantor pusat pun berlangsung. Detektif Kim yang sudah mengetahui status Won Sok kini mulai mencari cara untuk membuktikan ucapan Kang Wo. Dalam perjalanan mereka terjebak dalam kemacetan. 무슨 일인지 확인해봐. Saat kedua tim Grey mengeceknya, ternyata itu ulah parasit yang langsung menyerangnya.
Kini Bu Choi tahu bahwa ada yang berusaha untuk membunuh Su In. Dia menyuruh supir kontainer untuk keluar dari antrian kemacetan. Mengetahui ada yang tak beres, Kang Wo berusaha mendapatkan remote dari Bu Choi. Penyerangan parasit kepada Bu Choi membuat Kang Wo lebih mudah untuk melepaskan Su In. Dalam pengejarannya, tiba-tiba Won Sok membelokkan mobilnya. Firasat Su In mengatakan bahwa detektif Kim dalam bahaya, sehingga dia memaksa Kang Wo untuk menghentikan mobilnya dan berusaha menolong detektif Kim. Kemunculan pendeta membuat detektif Kim terkejut sehingga dia menembaknya. Tapi malah apes, dia tewas karena terpenggal kepalanya. Tubuhnya itulah yang dimanfaatkan pendeta untuk menyerupai wajahnya, sehingga kini detektif Kim bagian dari monster tersebut. Kedatangan Su In yang terlambat, dia hanya bisa melawan untuk membunuh si monster. Kang Wo kembali menemui Su In untuk menjemputnya, sehingga dia selamat dari ancaman Won Sok yang akan menembaknya. Bu Choi hanya terpana melihat kontainer yang sudah porak-poranda dengan menghilangnya Su In. 지금 상태 어때? Di masa lalu, Jin Hee terkejut melihat Kyung Hee berada di rumahnya bersama pendeta. Seharusnya Kyung Hee berobat ke rumah sakit, namun karena dilarang oleh pendeta membuat Jin Hee merasa ada yang janggal. Yakin jika mereka telah dicurigai, akhirnya Kyung Hee menampakkan jati dirinya sehingga Jin Hee kabur tapi dia terbunuh. Ki-sok menghubungi Jin Hee tapi dikarenakan ponselnya dibawa Kang Wo sehingga mereka yang berkomunikasi. Tim Grey mendapat perintah untuk segera memberantas kelompok parasit karena Pak Wali Kota tetap akan menghadiri event musik tradisional. Persembunyian Kang Wo telah diketahui oleh Kyung Hee sehingga dia mendatangi rumah Ki-sok. Kang Wo tiba di rumah Ki-sok untuk beristirahat dan meminjam duitnya. Berita tentang parasit dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah. Pendeta yang kini memakai badan Pak Kim merencanakan sesuatu dengan dibantu Won Sok. Dia melaporkan keberadaan komunitas parasit kepada Bu Choi. Dengan sembunyi-sembunyi, Su In menghubungi Bu Choi guna melaporkan status detektif Kim dan Won Sok bagian dari parasit. Tapi berita itu tak dipercaya begitu saja olehnya karena untuk bergabung dengan mereka telah dilakukan tes fisik. Singkat cerita, mereka bertemu di kafe. Lagi-lagi berita tentang detektif Kim yang sudah tewas yang kini menjadi parasit tetap tak dipercayai Bu Choi. Karena kedua polisi itu melaporkan di mana tempat persembunyian komunitas parasit itu berada. Dia yang memang berniat menangkapnya mengepung tempat tersebut. Tapi Su In berhasil kabur dan suara tembakan itu terdengar oleh Kang Wo sehingga dia menolongnya. Ki-sok yang khawatir mobilnya dipinjam oleh Kang Wo menghubunginya kembali. Mengetahui ada Kyung Hee di rumahnya, dia menyuruh Ki-sok segera pergi dari rumahnya karena bahaya sedang mengancamnya. Sesaat kemudian, Kyung Hee menampakkan wujud aslinya. Kemunculan kembali mereka di rumah tersebut tak dapat menolong Ki-sok karena Kyung Hee membunuhnya. Rencana penyerangan komunitas parasit mendapat arahan dari detektif Kim dan Won Sok. Namun, Bu Choi mulai memperlihatkan kecurigaannya, sehingga saat di lift Bu Choi memotong rambut Won Sok guna melakukan tes DNA. Malam penyerangan pun dimulai. Bu Choi kembali menerima telepon dari Kang Wo untuk mengingatkan kembali bahwa penyerangan itu sebuah jebakan. Tapi fakta di lapangan berbeda, di mana memang benar-benar ada banyak makhluk parasit di tempat tersebut. Sehingga Bu Choi tak mempercayai informasi yang diberitahukan Su In dan Kang Wo. Kyung Hee yang telah membunuh Ki-sok tak berada di TKP, sehingga dia lolos dari pembantaian tersebut. Kini dia menyadari bahwa pendeta itu telah mengkhianati komunitasnya sendiri. 너와 나야, 정수인. 왜 자기네들끼리 다 죽이는 거지? Kang Wo berpendapat bahwa itu sebuah pengkhianatan di antara mereka. Tentu mereka berencana untuk sesuatu hal yang lebih besar. Salah satu momen yang akan berlangsung dalam waktu dekat adalah acara festival musik.
Mereka akan membunuh wali kota dan menggantikan kepalanya dengan parasit. Sebelumnya, pendeta itu membunuh istri Won-sok dan mengancam Won-sok untuk membantunya guna memuluskan rencananya untuk membunuh Pak Wali Kota dan memanfaatkan tubuhnya agar lebih mudah mengatur manusia. Dalam konferensi pers, Detektif Kim alias pendeta memberikan arahannya tentang parasit yang meresahkan masyarakat. Dia mengkambing hitamkan Su-in dan Kyung-hee, bagian dari komunitas parasit yang belum tewas. Dia meminta masyarakat untuk memberikan informasinya pada kepolisian. Karena berita ini membuat Kyung-hee harus bertemu dengan Su-in. 발뺌을 하시려는 건지. 워낙 정이 많은 양반이라서. Selesai konferensi pers, Bu Choi menanyakan tentang perubahan keberpihakan Detektif Kim pada Su-in yang kini malah memojokkannya. Mereka pun bertemu di sebuah taman. Tapi karena Kang Wo tak percaya dengan pembicaraan Kyung-hee, dia berusaha membunuhnya hingga Kyung-hee marah. Dalam pertemuan, Kyung-hee mengajak Su-in untuk menggagalkan rencana pendeta yang akan membunuh Pak Wali Kota. Untuk memuluskan rencananya, pendeta meminta kantor pusat agar Bu Choi segera melakukan operasi menghabisi sisa parasit di daerah lain. Sementara tim kepolisian yang akan berjaga-jaga mengatasi aktivitas wali kota di festival musik. Dalam perjalanan, Bu Choi menerima kabar dari Su-in bahwa ketua parasit berencana membunuh Pak Wali Kota dan akan memanfaatkan tubuhnya. Dia sendiri akan datang ke festival untuk membatalkannya. Dia meminta Bu Choi untuk membantunya guna membunuh ketua parasit yang kini menggunakan tubuh Detektif Kim. Merasa informasi kali ini benar, Bu Choi mengalihkan tujuannya ke acara festival musik. Di acara festival, Pak Wali Kota benar-benar datang dan bertemu warganya. Kang Wo memonitor perkembangannya. Sementara kedua parasit itu menunggu di parkiran. Su-in menjelaskan bahwa dia bagian dari parasit tapi berbeda dengan lainnya. Ini dikarenakan saat parasit bernama Heidi memasuki tubuhnya saat dirinya sedang sekarat karena luka-luka tikaman. Itu sebabnya Heidi tak dapat menguasai diri sepenuhnya karena harus menyembuhkan luka-lukanya. Heidi jadi makhluk parasit tak sempurna. Dia juga tak dapat berpindah ke tubuh manusia lain. Aksi pendeta pun dimulai, di mana dia membunuh semua para pengawal Pak Wali Kota. Di waktu yang tepat, Bu Choi dan timnya tiba di TKP. Agar tak dicurigai, Won-sok membunuh Detektif Kim dan membawa Pak Wali Kota ke sebuah gedung. Sementara Bu Choi malah menyerang kedua parasit itu. Karena situasi kisruh, mereka membagi tugasnya. Su-in mengatasi Bu Choi dan Kyung-hee menolong Pak Wali Kota. Pasukan menemukan tubuh Detektif Kim yang sudah tanpa kepala. Di tempat lain, kepala pendeta itu dibawa serta oleh Won-sok guna menggantikannya dengan tubuh Pak Wali Kota. Di saat kritis, kemunculan Kyung-hee dapat menunda pendeta untuk membunuh Pak Wali Kota. Dan kehadiran Kang Wo langsung menyerang Won-sok dan membawa Pak Wali Kota. Perkelahian kedua parasit ini terus berlanjut. Hingga akhirnya Kyung-hee terbunuh oleh pendeta. Sebisa mungkin Kang Wo menolong Pak Wali Kota pergi dari tempat tersebut. Karena tak ada tubuh lain yang harus dipakai, akhirnya pendeta membunuh Won-sok guna memakai tubuhnya. Apes dia. Dengan menggunakan petasan duktor, Kang Wo pun berusaha menyerang pendeta tapi tak berhasil. Nyawa wali kota yang sudah di ujung tanduk kali ini dapat diselamatkan oleh Su-in yang datang tepat pada waktunya. Hingga akhirnya Kang Wo berhasil membawa Pak Wali Kota memasuki mobilnya dan pergi dari lokasi.
Setelah kondisinya terpojok, pendeta itu mengajak Suin alias Heidi untuk bergabung dengannya guna menguasai manusia melalui Pak Wali Kota. Kemunculan Bu Choi dimanfaatkan pendeta untuk segera menembaknya. Tapi parasit pendeta yang akan membunuh Bu Choi dapat dihentikan oleh Suin. Melalui pantulan cahaya, Bu Choi yakin bahwa yang berdiri itu bukanlah Won Sok melainkan parasit sehingga dia menembaknya. Selesai menceramahi Bu Choi, Suin pun pingsan karena parasit itu meninggalkan dirinya. Akhirnya Bu Choi percaya dan menyuruh keduanya untuk dibawa ke rumah sakit. Kini Suin kembali ke kehidupan normalnya bekerja di swalayan. 그렇게 당하고도 또 조지. Di akhir cerita, Bu Choi ditemui seorang reporter dari Jepang yang ingin mewawancarainya.